Kita berprasangka baik lah ya, pejabat tidak ke sana itu biar kerjaannya cepat selesai. Iya, betul. Gitu ya kan. Tapi kalau dari sisi warga setidaknya yang saya wawancara ya, kesannya jadi buru-buru. Bang, bisa nggak itu Bang, rumah sakit ini pakai BPJS? Wah, nggak tahu sih ya, nanti saya tanyain ya Bang. Warga ngomong kayak gitu. Misalnya. Artinya warga takut nanti kalau udah jadi malah tersingkir gitu ya. Sahabat Kompas, masih di balik berita YouTube-nya Harian Kompas. Kita sudah lama kayaknya udah nggak dengar kabar gimana IKN. Mungkin teman-teman juga begitu ya, nggak tahu bagaimana update-nya IKN seperti apa sekarang ini. Nah, sekarang kami sudah mendatangkan Mas Sucipto, ini wartawan Kompas yang sudah hampir 5 tahun ada di, bukan di IKN sih, di Kalimantan Timur, karena IKN umurnya belum setua itu. Yang meliput juga tentang IKN. Saya masih ditemani sama Ajeng Sari. Nah, kita akan nanya ke Mas Cipto ini. Perkembangan terakhir IKN seperti apa? Terutama setelah Prabowo dilantik dan Jokowi lengser dari presiden. Oke, terima kasih Mas. Proyek IKN ini kan paketnya banyak ya Mas ya. Sejauh pengetahuan saya terakhir liputan itu ya paketnya itu ada yang selesai 2024, ada juga yang selesai di 2025. Artinya secara konstruksi masih berjalan ya, masih berjalan. Mungkin perbedaannya adalah intensitas kunjungan pejabat ya, pejabat ke sana. Ketika eranya Pak Jokowi kan setidaknya 1 tahun terakhir sebelum beliau lengser itu ya hampir setiap bulan tuh ada kunjungan ya. Bahkan ada groundbreaking beberapa kali dan itu yang membuat ramai ya. Itu wartawan selalu diajak atau diundang? Selalu diundang ya. Selalu diundang, selalu diajak gitu ya. Bahkan ada yang datang sendiri juga gitu untuk liputan itu karena peristiwa besar kan. Berapa sih, siapa sih yang investasi misalnya groundbreaking, siapa sih yang groundbreaking itu kan penting ya. Swastanya swasta mana nih gitu. Nah, yang itu yang ramai setahun terakhir setelah pergantian presiden. Kunjungan tetap ada tapi ya tidak seramai dulu. Misalnya Pak Basuki ya, Kepala Otorita IKN itu ya tetap ada kunjungan, setidaknya kami mendapat siaran pers gitu. Terakhir yang saya tahu Pak Basuki itu mendampingi delegasi dari Finlandia ya untuk penjajakan lah kemungkinan investasi di sana seperti apa kayak gitu. Tapi yang besar misalnya kayak kunjungan presiden gitu, saya belum pernah dapat kabar ya. Terutama setelah Pak Prabowo dan Gibran menjabat. Begitupun Wapres ya, saya belum pernah dapat kabar dan bukti kalau sudah berkunjung setelah menjabat gitu. Baik Pak Prabowo maupun Pak Gibran belum pernah wartawan diundang, belum pernah terdengar ya, dan ada beritanya. Dan wartawan juga tidak pernah lagi diajak ke IKN kalau misalnya ada kunjungan gitu. Kunjungan dalam hal ini Kepala Otorita IKN misalnya, cuma rilis-rilis saja ya? Ya, sejauh ini rilis saja. Saya pribadi belum pernah sih diundang, terutama setelah pergantian presiden ya. Nah, barangkali ada ini juga Mas Cipto, laporan atau info tentang kondisi terakhir di sana itu, kan tadi dibilang ada pekerjaan tapi tidak seramai sebelumnya. Nah, adanya itu sekedar ada atau seperti apa? Kalau beberapa paket kan yang ada yang sudah beres ya, nah, itu nggak ada pekerjaan itu. Tapi kalau misalnya kayak beberapa jalan gitu ya, kemudian ada paket masjid dan lain-lain, itu masih ada pekerjaannya. Setidaknya saya dapat kabar dari warga ya, dari warga itu bilang ya masih ada pekerjaan. Cuma ya yang bikin ramai atau enggak itu kan kunjungan ya. Nah kunjungan itu yang terasa terutama bagi warga-warga yang menyambut peluang adanya IKN. Oh, apa ini dampak ekonominya gitu? Dampak ekonomi ya. Bisa diceritakan lebih detail? Misalnya bertumbuhan kan di sana itu wisma, kemudian ya usaha-usaha baru di tempat makan gitu ya. Kalau yang barusan saya kontak itu ya pedagang mie ayam bakso gitu di Pasar Sepaku. Pasar Sepaku itu kurang lebih 12-13 kilo lah ke titik nol IKN. Itu dia kalau di masa-masa rutin kunjungan setahun terakhir itu dia
masa puncaknya itu bisa sampai omset ya 7 juta Sehari? per hari. Wih, Sekarang dia ada di batas normal aja. Batas normal tuh? 1 juta sampai kalau lagi rame banget ya paling 3 juta. Iya. Itu saya tanya itu dari mana Jeblok tuh? sih. Kalau sekarang selain warga sekitar, IKN juga kan membuka kunjungan bagi publik ya lewat aplikasi IKN Now itu. Ya sebagian besar itu ya dari situ, dari warga yang berkunjung ke sana untuk melihat IKN. Jadi IKN kan sekarang bisa dikunjungi, cuma dibatasi tuh harus daftar di IKN Now. Kalau terakhir data dari otorita IKN itu di pergantian tahun ya, libur pergantian tahun itu 3.000 sampai 5.000-an orang per hari. lumayan ramai juga ya. Kalau dibanding dengan kunjungan pejabat-pejabat dari Jakarta, itu signifikan mana sih ramainya dibanding hanya kunjungan publik aja? Tentu aja dari pejabat ya, Kenapa karena hampir semuanya dapat dampak ekonomi tuh. Misalnya sebelum presiden datang aja, dari sebulan sebelumnya itu yang survei kan sudah banyak. Iya, Itu mereka nginap di sana, terus makan di sana, nyuci baju di sana kan, laundry juga kena. Oleh-oleh juga ya. Ya itu juga termasuk. Kalau warga tuh nggak menginap ya? Warga rata-rata langsung pulang. Langsung pulang. Oh, jadi okupansi wisma segala macam nggak setinggi Nggak setinggi itu. kalau pejabat-pejabat yang datang. Karena bingung kan misalnya udah keliling IKN nih, Kelar nginap sehari. juga mau kemana lagi gitu. Oke. Rata-rata udah pulang. Dengan progres yang seperti sekarang ini kalau Mas Cipto berpersepsi gitu, berasumsi gitu, ini seberapa serius sih pemerintah ngerjainnya? Kenapa kemarin tampak serius sekali gitu? Sekarang kok itu tadi intensitasnya menurun? Intensitas kunjungan Iya, ya. iya. Saya nggak tahu ya kalau kenapa Pak Jokowi itu begitu intensitasnya begitu tinggi di setahun terakhir ya. Apakah itu untuk memberi semacam warisan misalnya, warisan era dia gitu, untuk memberi kesan itu atau seperti apa? Tapi kalau dari sisi warga setidaknya yang saya wawancara ya, kesannya jadi buru-buru. Setiap itu ada proyek besar nih, setiap hari dikunjungi gitu, terus ada groundbreaking. Sedangkan itu kan lokasi proyek yang banyak lalu lalang apa. Ada beberapa pekerja tuh bilang, Mas kalau lagi kunjungan ini kami bingung, disuruh ngejar target tapi disuruh berhenti juga karena Oke. pekerjaannya kalau ada kunjungan itu kan nggak Malah boleh terganggu nih. ya? Malah terganggu Iya. berarti. Karena Truk-truk besar nggak boleh lewat kan? Iya, nggak mungkin nanti Harus bersih. ada forrider tetot belakangnya truk material Ya, gitu. itu. Iya. Berarti setelah yang rezim baru ini 3 bulan pertama ini itu paket-paket yang tadi Cipto bilang itu semuanya tenggat waktunya terpenuhi. Harus selesai yang 2025, 2024 Iya masih kemarin. berjalan ya, berjalan. harusnya terpenuhi sih, harusnya terpenuhi ya. Kayak perumahan untuk PSN, PNS, ASN gitu ya. ASN. Dia tetap berjalan, pasti tetap berjalan karena ada kontraknya kan. Ya harusnya nggak terganggu dengan kunjungan pejabat malah ya. Harusnya sih enggak. Ya. Jadi bisa lebih cepat mestinya. Jangan-jangan Setidaknya tepat waktu lah. kita berprasangka baik lah ya, pejabat tidak ke sana itu biar kerjaannya cepat selesai. Iya, betul. Gitu ya kan. Karena kalau datang ganggu, Malah ngerecokin ya. itu kira-kira cocok dengan hasil survei kita nggak, Ceng? Itu yang setelah acara 17-an. Setelah acara 17-an di IKN itu kan Kompas bikin jajak pendapat. Jajak pendapatnya ternyata persepsi publik terhadap kelangsungan proyek IKN itu optimis 53,7%. Mereka yakin bahwa itu akan selesai. Setelah acara 17-an ini mereka semakin yakin bahwa IKN itu akan selesai lah. Oke. Akan lebih laju pembangunannya. Ya, itu 53,7%. Ya tapi cuma 50-an% ya berarti ya. Ya lumayan lah, itu sebenarnya cukup tinggi ya. Kalau dilihat di itu angka itu kemudian dikontraskan dengan kondisi di lapangan, kira-kira sinkron nggak keyakinan itu? Saya nggak bisa jawab juga ya. Mungkin yang perlu kita lihat itu ya proporsi anggarannya itu yang akan nanti ditentukan oleh pemerintah dan DPR itu untuk IKN. Apakah sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu? Ini kan IKN kan sampai 2045 ya targetnya, masih panjang.
proporsi anggarannya apakah sesuai dengan kebutuhan dia sampai 2045 setiap tahunnya atau seperti apa, itu yang perlu kita lihat sih, perlu kita analisis. Mungkin laju itu nggak baik juga ya. Iya, terlalu cepet. Cepet juga nggak bagus kan, karena pasti akan ada dampak, terutama misalnya warga yang terdampak gitu. Kalau buru-buru kan pasti ada dampaknya, kasihan. Terlalu lambat juga nggak bagus Terlalu juga. lambat juga nggak bagus karena udah punya target 2045 udah beres. Bahkan ada step-stepnya kan, pemindahan ASN pertama yang tadinya 2024 terus digeser lagi dan seterusnya. Ya setidaknya sesuai target aja sih menurut saya. Jadi nggak buru-buru dan nggak terlalu ngaret karena ya duitnya udah besar kan, sayang tuh mau diapain tuh. Nah, soal ketepatan waktu itu tadi, misalnya pemindahan ASN aja terus ditunda. Tapi kalau dilihat secara real lah di lapangan, memang kalau dipindah mereka mau ditempatkan di mana? Sudah ada gitu tempatnya? Ya kebetulan terakhir acara Kompas CEO Forum itu ya di Oktober ya. Kompas CEO Forum Oktober di IKN kan. Ya kami juga beberapa itu menginap di Rusun ASN. Nah, Rusun ASN, Rusun Polri. Beberapa tower itu sudah siap. Beberapa tower sudah siap dengan furnitur dan lain-lain ya. Termasuk air? Air juga gimana tuh? Air kalau yang kami tempati sih sudah ada ya, tapi kami yang belum bisa verifikasi itu airnya diisi setiap hari pakai isi ulang atau sudah sesuai jaringan yang direncanakan. Itu yang belum kami verifikasi. Oke. Jadi itu yang dalam tanda kutip itu masih meragukan. Iya belum. Sustain apa enggak gitu ya? Iya belum kami pastikan itu. Termasuk ini ya air yang siap minum itu. Terakhir kan ada Pak Basuki videonya beredar dia minum langsung dari keran gitu. Iya. Tapi kan masih ada catatan juga itu akan dinilai oleh pihak ketiga gitu kelayakannya. Sekarang kayaknya saya belum dapat itu. Apakah uji kelayakannya itu sudah sejauh apa gitu? Sudah Tapi keluar. beliau kondisinya nggak apa-apa kan habis minum air itu. Masih kunjungan sih kemarin. Iya, saya ketemu kira-kira 4 atau 5 hari lalu. Pak Bas sehat kok. Masih bisa guyon juga. Gas ya. Nah kalau soal warga sekitar, suara-suara warga sekitar sampai sejauh ini seperti apa? Warga lokal ya? Ini berdasarkan liputan saya ya, saya bicara berdasarkan liputan saya, warga ini ada di semacam kebimbangan sih sebenarnya. Satu sisi dia senang ya, karena Sepaku itu kan tempat yang mungkin tidak banyak diketahui orang sebelum ada IKN ya. Bahkan Penajam Pasir Utara pun mungkin asing bagi banyak orang ya. Satu sisi pembangunan di sana juga sangat minim, jalannya rusak, susah lah akses rumah sakit jauh, sekolah yang layak jauh. Nah ketika ada IKN, satu sisi ada kegembiraan ya. Bayangan imajinasinya itu kebutuhan dasar akan terpenuhi dengan baik ya. Infrastruktur, jalan, sekolah dan lain-lain. Tapi di sisi lain ketika pembangunan berjalan itu ada kekhawatiran, misalnya apakah kami masih tetap bisa menikmati katakanlah sekolah, rumah sakit yang dibangun itu. Rumah sakitnya kan ada internasional, rumah sakit apa nih? Iya, fasilitas-fasilitas itu. Bang bisa nggak itu bang, rumah sakit ini pakai BPJS? Wah nggak tahu sih ya, nanti saya tanyain ya bang. Warga ngomong kayak gitu. Artinya warga takut nanti kalau udah jadi malah tersingkir gitu ya? Iya. Atau nggak bisa mengakses ya, Tidak karena bisa terlalu mengakses. mentereng gitu mungkin. Walaupun sudah ada upaya-upaya katakanlah, oke, misalnya kemarin ada groundbreaking Jakarta International School di sana ya, yang namanya pakai Nusantara International School pada akhirnya. Itu kan warga kayaknya itu sekolah bukan buat kami tuh bang. Oh, I see, Iya, tapi ada juga upaya misalnya sekolah yang eksis itu dikembangkan juga, dikembangkan dengan kerjasama berbagai pihak lah. Itu satu sisi upayanya seperti itu, memang ada upaya-upaya kayak gitu. Terus kemudian mungkin yang penting juga buat saya itu ya suara warga yang khawatir. Mereka tersingkirnya itu karena ketidakjelasan. Misalnya seperti ini contohnya. Oke, pembangunan IKN itu ada di lahan sebuah perusahaan tanaman industri ya. Cuma kan pembangunan lainnya, jalan, ada pengendali banjir dan lain-lain itu
di luar area perusahaan tuh. Artinya warga, kebun, dan pemukiman tuh kena. Nah, sudah ada yang kena ganti rugi lahan gitu. Ya, mereka rata-rata itu karena lahan setelah ada IKN, lahan itu di sana naik ya, harganya mungkin antara 1 sampai 2 jutaan per meter. Mungkin sebelumnya itu sebelum ada IKN itu 1 hektar itu 10 juta aja masih ada itu. Masih susah jualnya ya. Iya, karena akses tanahnya susah kan atau berantah gitu dulu. Nah, sekarang sudah gila-gilaan harganya. Oke, kena ganti rugi tapi kan NJOP-nya yang nggak naik-naik amat kan. Iya. Tapi harga pasaran lahan udah tinggi. Pada akhirnya warga ini karena ingin dekat IKN, biasanya mereka pakai lahan kebunnya mereka sendiri untuk bangun rumah lagi. Oke, jadi nggak usah beli baru ya. Nggak usah beli Supaya lahan nggak beli baru. Atau mereka biasanya belinya ke keluarga sendiri. Oke, keluarganya punya lahan kebun gitu atau lahan nganggur. Kami beli dengan harga yang ya bisa dinegosiasikan lah. Sama saudara ya. Sama saudara. Ya masih layak dengan uang ganti ruginya. Persoalannya nanti ini kena ganti rugi lagi nggak ya? Karena mereka nggak tahu nih, nggak pernah terinformasi. Batas mana aja IKN ini akan dikembangkan titik-titiknya itu ya? Betul. Oke. Memang pemerintah ada sih bikin. Dulu ada Petal IKN namanya. Petal IKN website tentang peta IKN, pengembangan IKN. Tapi tadi saya akses sudah nggak bisa diakses ya. Oh gitu. Ada Mungkin juga. kuotanya habis. Nggak ada mas. Oh, enggak. Tapi ada juga sekarang yang bisa diakses yang tadi saya cek ini peta investasi digital IKN. Sudah banyak. Itu udah bisa diakses. Tapi kan itu peruntukannya investasi ya. Dan yang rakyat atau warga seperti itu. Warga kan susah juga nih bacanya nih. Nah, batas-batas itu tadi, patok-patoknya itu secara existing di lokasi memang nggak pernah diupayakan dibuat ya. Sehingga maksudnya nggak perlu bingung kayak gini. Diperjelas gitu ya. Ya belum pernah ada sosialisasi yang merata sih. Kalau laut aja bisa dipagerin kan? Iya. Masa itu kan di darat gampang bener tuh mestinya ya. Kalau dulu awal-awal ada, misalnya wilayah ini dari KIPP IKN dulu pelang-pelangnya ada dulu. Tapi kalau sekarang persoalannya ini kenanya kapan? Terus kebun-kebun itu kan nggak pada dipatok-patokin. Oh, kalah sama warga Tangerang udah bisa magerin swadaya katanya. Miliaran lagi. Oh, jadi ketika mereka pindah, mereka takut nanti mesti pindah lagi gitu kan, repot Betul, kan. Ketidakpastian ya. Repotkan banget kan. Ketidakpastian itu. Ini juga PR serius. Kepala desanya nggak ini apa namanya? Tidak terinformasi dengan baik juga. Nggak terinformasi juga. Mereka biasanya dilibatkan ketika ada nanti desa, lurah gitu. Karena di sana kan ada kelurahan dan desa juga ya, kecamatan seperti itu. Dilibatkan ketika sosialisasi, ketika proyeknya baru mau dikerjakan. Ya, tapi mendadak sekali kan jadinya. Jadi warga nggak bisa bersiap sejak lama nih. Iya. Kepala desa atau perangkat pejabat daerah itu hanya terinformasi kalau pejabat Jakarta datang gitu ya, ada kunjungan. Tapi kalau hal lain kayak gini, kok bisa gitu nggak terinformasi? Iya, ya setidaknya warga tahu lah. Ini lahan mereka, kebun mereka tuh kena nggak sih? Kalau kena kapan? Jadi mereka bersiap. Kalaupun mereka nanti kena terus pindahnya mereka bisa berhitung kan? Oh nggak bisa beli tanah di sini artinya kita nyiapin deh, mulai nyari dari sekarang itu kan penting ya. Betul. Nah, itu yang menurut saya catatan untuk pemerintahan selanjutnya sih. Iya. Kalaupun mau dilanjutkan entah lambat atau normal itu penting banget. Oke. Terima kasih Mas Cipto. Itu tadi obrolan relatif ringan tentang IKN. Semoga setelah ini ada perkembangan baru yang tentu saja menggembirakan bagi kita sebagai warga Indonesia dan juga bisa lebih mensejahterakan rakyat, terutama yang berada di lingkar IKN. Sampai situ dulu, sahabat Kompas. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dah.